Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat excellent. Hari ini perenungan kita, saya berikan judulnya, yaitu menyogok Tuhan untuk tebusan dosa. Setelah tabut Allah berpindah tangan kepada orang Filistin atas kekalahan daripada bangsa Israel dalam peperangan, saudara, waktu mereka bawa dari Silo tabut tersebut, mereka, saudaraku yang kasih, membawa ke kota mereka, yaitu kota orang-orang Filistin. Tapi ada masalah, saudara. Setiap mereka melewati kota-kota orang Filistin, maka terjadi yang namanya wabah. Ada benjolan-benjolan di tubuh mereka, dan ada wabah tikus, Bapak Ibu yang kekasih. Maka ada masalah di 5 kota, dan raja-rajanya juga kena. Bapak Ibu yang kekasih, mereka konsultasi kepada imam-imam mereka dan ahli sihirnya, dan diputuskan untuk mengembalikan tabut itu kepada bangsa Israel. Tapi mereka tidak tahu tepatnya harus kemana. Mereka putuskan atas dasar perintah daripada imam dan juru-juru sihir mereka, dan mereka memutuskan untuk tabut itu dibawa oleh 2 ekor lembu yang masih menyusui anaknya. Karena filosofinya mereka, lembu yang menyusui sebenarnya tidak mungkin meninggalkan anak. Jadi kalau dia pergi, saudara, berarti ada sakit penyakit, ada wabah yang hilang daripada mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, tapi mereka tidak tahu tujuan kota tepatnya, saudara. Padahal mereka tahu, saudara, asalnya dari Silo. Tapi juru sihir ini berkata, kemana nanti lembu itu membawanya, maka benarlah dari situ sakit penyakitnya. Kalau arah kepada bangsa Israel lembu itu pergi, maka dari Allah orang Israel lah sejujurnya sebenarnya, yaitu wabah tersebut. Tahu, saudara? Lembu itu berjalan membawa tabut tersebut dan berhenti di satu tempat yang namanya Bet-Semes. Tepatnya yaitu di satu batu di ladangnya Yosua. Dan mereka bergembira karena tidak kebetulan mereka lagi panen gandum, melihat, saudaraku yang kasih, ada tabut Allah yang kembali. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, tapi ada masalah juga, saudara. Waktu tabut itu mampir di sana, Bapak Ibu yang kekasih, 70 orang Bet-Semes meninggal dunia dan mati, saudara. Karena apa, Bapak Ibu? Mereka coba membuka tabut itu. Padahal mereka, saudara, harusnya mengetahui yang bisa membuka tabut tersebut adalah cuma imam atau orang Lewi, keturunan daripada imam. Ternyata begini, orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika melakukannya, saudaraku yang kasih, dengan cara yang salah, ternyata hukumannya, punishment yang terjadi kepadanya juga sama, saudaraku yang kasih. Haleluya. Nah, saudara, Bet-Semes 25 km, saudara, dari barat daya Yerusalem. Sebelum, saudara, Daud membawa ke ibu kota tabut Allah ini, maka berhenti lagi di tempatnya Samuel. Waktu Samuel memimpin dan menjadi hakim, saudara, 20 tahun di sana, saudara, tepatnya di satu kota yang bernama Kiryat Yearim. Ada apa sebenarnya di tabut itu sehingga begitu ganasnya sepertinya, saudara? Ternyata, saudara, ada 3 di dalam tabut tersebut, saudara. Yang pertama, saudara, ada yang namanya 2 loh batu, yaitu 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa dan dimasukkan ke situ. Yang kedua, saudara, ada yang namanya tongkat Harun yang bertunas, itu melambangkan, saudara, kuasa. Dan yang ketiga, ada buli-buli tempat minyak dan makanan, istilah orang Yahudi pada saat itu, saudaraku yang kasih. Nah, saudara, ada, saudaraku yang kasih, firman kebenaran, yaitu 2 loh batu. Ada, saudara, tongkat melambangkan kuasa. Ada buli-buli yang melambangkan kasih, saudara. Ternyata begini, Anda menyentuh itu tanpa kebenaran, tanpa kasih, tanpa kuasa, saudara, maka ada kemungkinan maka orang-orang pada saat itu akan mati, saudara. Rumah Obed-Edom, saudara, mampir sebentar tabut di sana diberkati. Tapi lihat, 7 bulan, saudara, di tempat orang Filistin, mereka, saudaraku yang kasih, malah mendapat cilaka. Jadi, saudara, bukan tabutnya yang jahat, tapi orangnya, saudara, harus mempunyai 3 konten tadi. Ada kuasa, ada kasih, dan ada kebenaran di rumah, di tempat orang yang menempatkan tabut tersebut. Saudara, kita baca firman Tuhan dari
dari 1 Samuel 6 ayat 1-5, bagaimana orang Filistin coba menyogok Tuhan karena mereka konsultasi kepada bukan orang yang tepat. Makanya saya mau berkata kepada kita orang-orang percaya, jangan pernah kita saudara bertanya kepada orang yang tidak punya kuasa, yang tidak tahu kebenaran, yang tidak punya kasih. Karena apa? Saudara akan salah. Alkitab berkata 1 Samuel 6 ayat 1-5, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini, setelah peti perjanjian Tuhan berada di Filistin 7 bulan lamanya, orang Filistin memanggil para imam dan para tukang sihir, lalu bertanya, peti perjanjian Tuhan itu harus kita apakan? Mereka bingung saudara. Jika kita kembalikan ke tempatnya, bagaimana caranya? Mereka nggak tahu prosesinya saudara. Lalu jawab mereka, jawab siapa saudara? Ahli sihir dan imam-imam mereka, haleluya, peti perjanjian Allah Israel itu jangan kamu kembalikan begitu saja, tetapi harus disertai hadiah untuk tebusan dosamu. Dengan demikian kamu akan disembuhkan dan kamu akan tahu mengapa Allah Israel terus-menerus menghukum kamu. Tebusan apa yang harus kita berikan kepadanya? Balik ditanya orang Filistin saudara. Tanya orang itu. Jawab para imam itu, 5 benjolan emas dan 5 tikus emas sesuai dengan jumlah raja-raja orang Filistin. Bukankah bencana berupa benjol-benjol dan tikus juga telah menimpa kamu semua, baik rakyat maupun raja? Jadi kamu harus membuat tiruan. Ada kata membuat tiruan saudara untuk menebus dosa. Ini yang saya katakan saudara, menyogok Tuhan saudaraku yang kasih. Haleluya. Ya, dikatakan jadi kamu harus membuat tiruan dari benjol-benjol dan dari tikus yang sedang mengganas di negerimu. Dengan demikian kamu memberi penghormatan kepada Allah Israel. Mungkin dia akan berhenti menghukum kamu dan dewa-dewa serta tanahmu. Lihat saudara, itu yang saya katakan menyogok Tuhan. Alkitab berkata dalam Amsal saudara, dikatakan hadiah membawa kita kepada hati raja. Tapi caranya bukan menyogok dan pakai tiruan saudara. Cukup dengan pertobatan saudaraku yang kasih. Hadirkan saudara konten daripada tabut itu di hidup kita, yaitu ada kasih, ada kebenaran saudara, ada kuasa saudara. Maka Tuhan akan berkenan memulihkan kita. Sama dengan saat ini kita mengalami pandemi COVID-19 Bapak Ibu yang kasih. Mari kita kembalikan kebenaran, mari kita kembalikan kasih, mari kita saudaraku yang kasih manifestasikan kasih dan kuasa itu saudara. Supaya apa saudaraku yang kasih? Supaya kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan pandemi ini saudaraku yang kasih bisa Tuhan pulihkan. Tetapi di balik itu biar kehendaknya yang jadi. Karena apa saudara? Baik atau tidak baik pun waktunya, saya pikir saudara sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, saya percaya itu adalah membawa kita kepada rancangannya yang sempurna dan demi kebaikan kita. Tutup daripada tabut itu berbicara saudara, dan dikatakan namanya adalah tutup pendamaian saudara. Jadi sebelum saudara membukanya, ada damai di hidup kita, ada kasih, ada kuasa, dan ada kebenaran. Maka semua yang terjadi kepada kita akan dipulihkan Tuhan. Mari belajar dari orang Filistin, dari orang Bet Semes ini saudara, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Dari saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you all.